Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas modul 2, pengembangan tes hasil belajar, yaitu kegiatan belajar 1, keunggulan dan kelemahan tes. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Lidiana, Neneng Masturo, Asa Murnigulo, Enggal Firmansyah, dan Arif Ridwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Masturo, yang terhormat kepada Ibu Rumi sebagai tutor mata kuliah evaluasi, yang berbahagia Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keunggulan dan kelemahan tes. Sebelum kita beranjak ke keunggulan dan kelemahan tes, kita bahas dulu tentang maksud dari tes itu sendiri. Tes merupakan alat ukur yang paling banyak digunakan di sekolah untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, pada tes ini ada dua jenis, yaitu tes objektif dan tes uraian. Saya akan bahas tentang tes objektif. Nah, keunggulan dan kelemahan tes objektif itu sendiri. Sebelum beranjak ke keunggulan dan kelemahan tes objektif, mari kita bahas tentang tes objektif itu sendiri. Tes objektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu jawaban. Misalnya, tes pilihan ganda. Kemudian, keunggulan tes objektif. Yang pertama, tes objektif tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah sampai dengan sedang, yaitu ingatan, pemahaman, hingga penerapan. Yang kedua, dengan tes objektif, maka semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat ditanyakan saat ujian. Artinya, dengan menanyakan semua materi yang telah diajarkan, maka semua atau sebagian besar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam satuan pembelajaran atau dalam rencana pembelajaran dapat diukur ketercapaiannya. Yang ketiga, dengan menggunakan tes objektif, maka pemberian skor pada setiap siswa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan konsisten karena jawaban yang benar untuk setiap butir soal sudah jelas dan pasti. Yang keempat, dengan tes objektif, khususnya pilihan ganda, akan memungkinkan untuk dilakukan analisis butir-butir soal. Dari analisis butir soal tersebut, maka akan dapat diperoleh informasi tentang karakteristik setiap butir soal seperti tingkat kesukaran, daya beda, efektivitas pengecoh, serta reliabilitasnya tes. Yang kelima, tingkat kesukaran butir soal dapat dikendalikan. Artinya, dengan menggunakan tes objektif, khususnya pilihan ganda, maka kita dapat mengendalikan tingkat kesukaran butir soal hanya dengan mengubah homogenitas alternatif jawaban. Yang keenam, informasi yang diperoleh dari tes objektif ini lebih kaya, karena jika tes objektif dikonstruksi dengan baik, maka kita akan memperoleh informasi yang banyak dari respon yang diberikan oleh siswa. Kemudian, kelemahan tes objektif adalah pertama, tes objektif tidak dapat digunakan untuk mengukur proses berpikir yang lebih tinggi. Yang kedua, membuat pertanyaan tes objektif yang baik lebih sukar daripada membuat pertanyaan tes uraian. Yang ketiga, kemampuan anak dapat terganggu oleh kemampuannya dalam membaca dan menerka. Karena jika tes objektif tidak dikonstruksi dengan baik, misalnya ditulis dengan menggunakan kalimat yang terlalu panjang, serta tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka maksud butir soal tersebut akan sukar dipahami oleh siswa. Yang keempat, anak tidak dapat mengorganisasikan, menghubungkan, dan menyatakan idenya sendiri karena semua alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan sudah diberikan oleh penulis soal. Jadi, anak hanya dapat mengingat, menginterpretasi, atau menganalisis ide orang lain, yaitu ide penulis soal.
Dan apa upayanya? Upayanya untuk meminimalkan kelemahan tes objektif ini adalah pertama, upaya untuk mengatasi agar butir soal yang ditulis tidak cenderung proses berpikir rendah. Yang kedua, upaya untuk mengatasi lamanya waktu penulisan butir soal. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi agar kemampuan anak tidak terganggu oleh kemampuan membaca dan menerka. Yang keempat, dengan tes objektif, anak tidak dapat mengemukakan idenya sendiri, tetapi harus mengikuti idenya orang lain. Dalam hal ini, ide penulis soal. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya Enggal Firmansyah yang akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu keunggulan dan kelemahan tes uraian. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke unggulan dan kelemahan tes uraian, secara singkat dijelaskan bahwa tes uraian yaitu tes yang digunakan untuk proses berpikir analis, sintesis, dan evaluasi. Biasanya tes tersebut adalah esai. Selanjutnya ada keunggulan tes uraian. Yang pertama, tepat digunakan untuk proses berpikir tinggi. Contohnya, analisis, evaluasi, dan kreasi. Yang kedua, tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks yang tidak dapat diukur dengan tes objektif. Contohnya seperti kita bisa mendapatkan keterampilan menulis, kemampuan dalam menghasilkan, mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau gagasan, serta kemampuan dalam membuat rancangan penelitian. Lalu yang ketiga, waktu yang digunakan untuk menulis satu set tes uraian lebih cepat dibandingkan dengan tes objektif. Karena untuk waktu ujian 90 menit, tes uraian hanya menggunakan 5 atau 6 butir soal. Sedangkan pada tes objektif, untuk waktu yang sama, dibutuhkan soal mencapai 50-60 butir soal. Lalu yang keempat, menulis tes uraian yang baik relatif lebih mudah daripada menulis tes objektif. Karena tes objektif berupa pilihan ganda. Berikutnya ada kelemahan tes uraian. Yang pertama, terbatasnya sampel materi yang digunakan. Karena untuk waktu ujian 90 menit, jumlah butir soal yang dapat Anda tanyakan mungkin hanya berkisar antara 5-6 butir soal. Hal ini yang menyebabkan terbatasnya sampel materi yang digunakan. Lalu yang kedua, sukar memeriksa jawaban siswa. Kesukaran dalam memeriksa terletak pada sulitnya memberikan skor yang objektif. Hal ini disebabkan karena dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, siswa menjawabnya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan sukar untuk memeriksa jawaban siswa. Oke, berikutnya ada pemberian skor yang kurang objektif dan kurang konsisten. Yang pertama adanya halo efek. Contohnya, jika Anda telah mengenal dengan baik siswa yang pandai dalam mata pelajaran matematika, maka pada saat Anda memeriksa hasil ujian untuk mata pelajaran lain, Anda sudah mempunyai anggapan bahwa siswa tersebut pandai juga dalam mata pelajaran yang lain tersebut. Jadi, pada saat Anda memeriksa hasil ujian siswa tersebut, maka dalam pikiran Anda sudah tergambar bahwa siswa tersebut akan memperoleh nilai yang tinggi. Selanjutnya adanya efek bawaan. Efek bawaan itu dipengaruhi oleh kondisi di mana pada saat Anda memeriksa jawaban tes uraian siswa, efek atau kondisi tersebut masih terbawa dan mempengaruhi Anda pada saat Anda memeriksa jawaban siswa berikutnya. Contohnya seperti pada saat Anda selesai memeriksa jawaban si Andi, kemudian Anda memeriksa jawaban si Tony, maka skor yang Anda berikan pada Tony masih terpengaruh pada pola pemberian skor yang Anda berikan pada Andi. Yang ketiga ada efek urutan pemeriksaan. Menurut penelitian terdahulu, menemukan hasil bahwa tes siswa yang diperiksa di awal cenderung diberi skor lebih tinggi dari hasil tes siswa yang diperiksa mendekati akhir.
Lalu yang ketiga, pengaruh penggunaan bahasa. Menurut beberapa ahli menemukan bahwa pada saat memeriksa jawaban tes uraian siswa, ternyata skor yang diberikan tidak hanya diberikan berdasarkan kualitas isi jawaban siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa, kesalahan ejaan, pembentukan kalimat, kesalahan tanda baca, dan kesalahan struktur kalimat. Lalu selanjutnya ada pengaruh tulisan tangan. Menurut beberapa ahli, dapat ditemukan bahwa kualitas tulisan yang bagus cenderung diberi skor lebih tinggi daripada kualitas tulisan yang jelek. Lalu yang terakhir ada upaya meminimalkan kelemahan tes uraian. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan jumlah sampel materi yang ditanyakan saat ujian. Yang kedua, upaya untuk mengurangi unsur subjektivitas pemeriksa. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi kesulitan dalam memeriksa hasil tes siswa. Yang keempat, upaya untuk mengurangi halo efek. Yang kelima, upaya untuk menghindari carry over efek. Yang keenam, upaya untuk menghindari order efek. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.